Halo semuanya, bertemu lagi di channel saya Sarjana Gadget. Nah, bagi kalian yang merasa bosan dengan tampilan HP Asus ZenFone Pro M1 kalian yang kelihatannya biasa-biasa aja, pasti kalian akan mencoba menginstal custom ROM. Dan custom ROM yang ada di Asus ZenFone Pro M1 itu seperti Pixel Experience, AX ROM, lalu Nitrogen OS, dan custom ROM lain yang ada dan sudah diporting ke HP Asus ZenFone Pro M1. Tetapi custom ROM yang saya sebutkan tadi itu dia masih menggunakan pure Android seperti stok ROM kalian juga, tapi mungkin agak lebih beda fiturnya dari stok ROM Android yang ada di Asus ZenFone Pro M1. Jadi custom ROM yang ada di HP kalian itu baru pure Android. Dan ada juga custom ROM yang menggunakan vendor lain seperti Samsung Experience ya, berarti itu vendornya dari Samsung. Lalu ada Color OS itu Oppo, yaitu ada ROM-nya. Lalu ada Xperia dan juga ada Lenovo yaitu ZUI ROM. Nah, di situ juga kita bisa menginstal custom ROM, cuma dia belum ada custom ROM yang bisa kita install langsung melalui TRP yang berformat zip. Jadi kita harus menggunakan GSI ROM, yaitu GSI itu adalah dia itu Android murni dengan kode project open source Android yang tidak dimodifikasi, yang dapat dijalankan di berbagai perangkat Android. Jadi GSI itu adalah sistemnya alias AOSP ibaratnya. Nah, sistemnya itu dia itu berbentuk iMac. Jadi saat kalian menginstalnya, kalian hanya akan menginstal sistemnya saja, tidak menginstal vendornya, nggak menginstal bootnya, nggak menginstal yang lain selain sistemnya aja. Jadi HP kalian itu tidak akan keganti bootnya maupun vendornya, tetap cuma sistem saja yang terganti. Dan GSI itu juga ada dua juga yang bisa kalian bedakan dalam kalian mendownload GSI ROM ini. Jadi ada yang treble dan ada yang non treble. Nah, yang treble itu dia ada vendornya ya di bagian zip buat install custom ROM-nya. Nah, oke, kita bisa lihat aja langsung perbedaannya. Nah, seperti Nitrogen OS ini ya, dia ada vendornya. Nah, vendornya ini tuh dia berarti treble. Sedangkan yang non treble itu dia tidak ada vendornya di dalam zip alias custom ROM kalian yang kalian sudah download. Jadi itu bisa membedakan. Tetapi yang lebih stabil untuk menginstal GSI itu adalah Nitrogen OS. Jadi mau Nitrogen OS yang Pi juga bisa, Nitrogen yang 10 juga bisa, karena lebih stabil untuk menginstal GSI. Dan juga untuk membedakan GSI mana yang support dengan HP kalian, kalian bisa cek dulu dengan menggunakan aplikasi Project Treble. Ya, di sini kalian akan buka, lalu kalian akan melihat di sini your device has only one set of partition slot A. Jadi bukan slot AB. Jadi HP Asus ZenFone Pro M1 itu menggunakan slot A. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, dia itu hanya mengganti OS-nya aja, Android OS-nya, tapi tidak mengubah vendornya ataupun boot iMac-nya juga tidak berubah. Ya. Nah, kalian bisa download GSI ini di berbagai situs ya. Dan kali ini di video saya ini saya akan membuat video bagaimana cara menginstal Xperia ROM GSI di HP Asus ZenFone Pro M1. Nah, untuk bahan-bahannya kalian bisa mendownloadnya di description saya yang di bawah. Nah, kalian download lalu kalian ekstrak terlebih dahulu Xperia GSI-nya tadi yang masih berbentuk 7Z menjadi format iMac dengan menggunakan aplikasi Z-Archiver maupun kalian menggunakan aplikasi RAR di komputer. Kalau kalian menggunakan komputer, kalian ekstrak terlebih dahulu, baru kalian pindahkan di kartu SD card kalian. Nah, setelah itu HP kalian juga harus punya persyaratan sebelum menginstal GSI ini, yaitu HP kalian sudah unlock bootloader, yang kedua kalian sudah memasang TWRP, dan ketiga HP kalian sudah di root. Setelah itu kalian restart ya ke recovery ya.
karena saya menggunakan iXROM dan juga sudah ada fiturnya ke recovery, saya bisa langsung ke recovery modenya. Lalu kita tunggu sampai HP kalian itu masuk ke recovery mode. Nah, jadi sudah masuk ke TWRP-nya. Jadi kalian sudah menginstalnya terlebih dahulu. Untuk base-nya saya menginstal iXROM ya. Nah, kalau kalian belum menginstalnya, kalian bisa install terlebih dahulu custom ROM mana aja, ataupun kalian bisa langsung aja install Nitrogen OS yang Pi tadi yang ada di description saya juga boleh. Tapi nanti kalian harus menginstal itu lagi agar saat penginstalan nanti selesai dapat reboot sampai ke home screen-nya. Nah, kita lanjut aja lagi. Kita langsung pilih wipe, lalu kita pilih advanced wipe, lalu kita checklist atau kita pilih yaitu Dalvik ya. Lalu kita pilih cache, lalu kita pilih data, lalu kita pilih sistem, lalu kita pilih vendor. Sudah seperti ini. Lalu kalian geser ke kanan, swipe to wipe. Lalu kalian tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah itu kalian back, lalu kalian pilih lagi menu install. Lalu kalian pilih di mana tadi kalian taruh Nitrogen OS P-nya sama bahan-bahan yang lainnya, kalian satukan aja dalam satu folder agar tidak membingungkan kalian saat menginstal ROM GSI Xperia ini. Oke. Kita install terlebih dahulu Nitrogen OS-nya. Lalu kita geser ke kanan untuk flash zip-nya. Lalu kita tunggu, dia sedang memproses pemasangan sistem iMac dan juga dia akan menginstal vendor dari custom ROM Nitrogen OS-nya. Kita tunggu sampai selesai. Ya, sudah terinstall. Lalu kalian back ya, kalian kembali, lalu kalian pilih GSI ROM yang Xperia tadi yang sudah kalian download, yang sudah kalian ekstrak. Nah, karena saya sudah ekstrak, saya taruh foldernya di GSI agar tidak bingung saat saya menginstal custom ROM GSI-nya. Lalu kalian pilih install iMac. Maka yang berformat iMac itu akan kelihatan seperti Xperia iMac ini ya. Jadi kalau kalian menggunakan TWRP yang belum ada install iMac-nya, kalian bisa menggantinya terlebih dahulu agar bisa menginstal GSI-nya yang berformat iMac. Nah, lalu kita pilih Xperia A-only iMac ini. Lalu kalian pilih sistem iMac ya. Lalu kalian geser ke kanan. Lalu kalian tunggu sampai sistem iMac-nya ini terinstall. Oke, sudah terinstall ya. Lalu kalian pilih reboot sistem yang di bawah ini. Lalu kita tunggu sampai dia masuk ke home screen-nya. Jadi saat kalian memasang GSI ROM ini, itu kalian bisa membedakan antara yang bisa berhasil maupun tidak. Kalau misalnya masih stuck di logo Asus ini, maka GSI yang kalian install itu tidak support oleh HP kalian, alias kalian harus mencari GSI yang berformat A juga dan bisa terinstall di HP kalian. Seperti ini ya. Jadi dia bisa masuk ke home screen ya. Jadi dia sudah booting. Dan inilah boot animation dari ROM GSI Xperia tadi. Nah, kita sudah masuk ke bagian home screen-nya ya. Jadi ini adalah lock screen-nya. Tampilannya seperti ciri khasnya Xperia ya, seperti ini. Lalu untuk
home screen-nya seperti ini. Home screen-nya belum banyak aplikasi, paling aplikasi yang ada cuma ada aplikasi sistem dan juga ada aplikasi Google, itu pun cuma aplikasi Play Store, habis itu Google App, lalu Google Chrome dan ada Google Play Film aja. Dan fiturnya kita akan bahas aja di sini walaupun saya buat dalam bentuk singkat. Lalu kita buat perbedaannya apa aja dari ROM GSI Xperia ini. Kalau buat aplikasi Google-nya kita nggak usah review aja ya, karena setiap aplikasi Google mau di mana HP pun juga sama aja. Kita akan cek-cek aja aplikasi sistemnya aja. Dan juga saya dapat info bahwa kita bisa menggunakan fitur one hand dengan mengklik home yang di sebelah bawah ini dengan memencet 2 kali seperti ini, maka akan keluar one hand mode. Lalu untuk mengeluarkannya kita bisa pencet 2 kali lagi seperti ini ya. Untuk aplikasi musik tampilannya seperti ini. Dan untuk aplikasi album tampilannya seperti ini, karena saya tidak ada foto jadi gak kelihatan. Dan untuk setting kita lihat aja fitur-fiturnya apa aja yang ada di ROM GSI ini. Untuk tampilan networknya tidak ada yang berbeda. Kita lihat device connection, ada driving mode. Driving modenya itu mungkin untuk kita saat mengendarai kali ya, agak ngelek. Oke, kita home aja langsung ya, berarti kita suruh sign in. Skip aja kita langsung ya. Nah, kita cek lagi untuk wallpaper ya, kita bisa setting ya. Lalu kita bisa lihat di baterai apakah ada fitur terbaru di baterainya. Dan ada ya, jadi di sini itu ada yang buat ngiritin baterai dengan cara normal, dan ada juga yang udah ultra mode, jadi lebih irit lagi. Dan juga udah ada baterai care ya, untuk mempertahankan kualitas baterai, maksudnya untuk mengiritkan baterai lah intinya baterai care ini. Lalu ada adaptif baterai juga. Lalu kita buka storage ya, storage pasti biasa aja. Load screen ya, paling buat inilah kita mengamankan HP. Apa kita coba aja langsung ini ya, fingerprint aja coba ya. Kita bikin contohnya kasus saya seperti ini. Nah, contohnya lalu kita bikin ini down. Lalu kita coba tempelkan. Nah, wah, ini harus diikutin nih. Nah, sudah ya. Coba kita tes aja ya, gimana? Cepat nggak? Oh, jadi seperti itu. Ya, cepat juga sih. Ya, kita langsung buka lagi. Di sini ada Xperia Assist ya. Di sini ada Xperia Tips, ada stamina mode, ada baterai care, ada pembersihan ini ya, smart cleaner. Lalu di sini juga kita lihat accessibility, sama aja ya dengan HP yang lain. Kita buka sistem aja langsung. Ini ada power key ya. Jadi kalau kita mencet tombol power itu bisa kita buka aplikasi kamera. Lalu di sini tidak ada yang berbeda. Kita lihat aja about phone-nya. Jadi namanya tetap sama, tidak berubah. Lalu Android-nya sudah Android 9 ya. Nah, dan seperti itu aja sih kayaknya fitur-fiturnya. Nah, kita buka kamera aja deh, mana tahu bagus atau enggak. Oh, dan kameranya ngalamin bug ya. Ini biasanya terjadi karena tidak sesuai dengan vendornya. Mungkin kalau saya ganti vendornya bisa terperbaiki. Dan paling ini aja sih fitur-fiturnya aja. Sekian dari video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel saya untuk melihat perkembangan baru dari video saya nanti. Dan kalau bagi kalian yang mengalami kesulitan, kalian bisa tuliskan saja di komentar.
Oke, sampai jumpa di lain waktu dan goodbye.